Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kalau keadaan kalian dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk yang memimpin doa, Bapak minta kepada Eko untuk memimpin doa. Silakan, Kok. Siapa? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar dipelancar oleh Tuhan Yang Maha Esa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Eko. Ya, Oke, sebelumnya Bapak ingin menghimbau kepada kalian untuk tidak patah semangat dalam belajar, tetap jadi orang baik, tetap jadi berani, ya, karena Bapak pernah baca di salah satu buku tentang filosofi, itu ada yang mengatakan bahwa ketika kita menyadari bahwa potensi yang ada dalam diri kita itu kita hanya memiliki sepertiganya, maka yang 2/3-nya haruslah punya keberanian dan kepercayaan diri. Barulah kesuksesan dapat kalian raih. Jadi jangan patah semangat, tetap walaupun kondisi sesulit apapun, kalian tetap harus baik, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang berani. Oke, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas tentang barisan aritmatik ya. Tentunya kalian sudah memahami lah tentang konsep dari barisan aritmatika sendiri. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Barisan geometri. Oh, pastinya kalian sudah membaca bahan ajar yang Bapak kirim di GCR kan? Kemarin? Sudah ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Kalian sudah paham tentang konsep dari barisan geometri sendiri? Paham, Pak. Belum begitu paham ya. Nah, untuk lebih memahami, silahkan kalian perhatikan PPT yang akan Bapak share di layar. Sebentar, Bapak izin share ya. Iya, Pak. Nah, oke. Kita hari ini masih belajar tentang barisan dan deret. Subpokok materinya yaitu barisan geometri. Nanti tujuan pembelajarannya sendiri melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, serta nanti ada tanya jawab dan diskusi di dalamnya. Diharapkan setelah melakukan pembelajaran, satu, kalian dapat mendefinisikan barisan geometri. Yang kedua, dapat menganalisis ciri dari barisan geometri. Yang ketiga, dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, masuk ke dalam materi pembelajaran. Ya. Kalian bisa amati ya permasalahan yang Bapak tampilkan di sini. Di sini ada permasalahan 1, Bapak tampilkan seorang kakek mengumpulkan botol plastik bekas untuk bahan pembuatan mainan. Tiap hari ia mengumpulkan 2 kali lebih banyak botol dari hari sebelumnya. Jika pada hari pertama kakek mengumpulkan 3 botol plastik, nah yang ditanyakan adalah, dapatkah kamu atau kalian tentukan pola barisan tersebut? Dapatkah kamu tentukan banyaknya botol plastik yang dikumpulkan pada hari ke-10? Oke, ini sama ya dengan pembelajaran yang kemarin. Cuma kemarin tentang barisan aritmatika, sekarang tentang barisan geometri. Langkah pertama, apa? Bapak tanya nih, apa saja yang diketahui dari permasalahan yang ditampilkan di layar? Atau yang bisa digarisbawahi dari permasalahan tersebut? Poin pentingnya, ada yang bisa bantu jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi tiap hari ia mengumpulkan 2 kali lebih banyak botol dari hari sebelumnya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Pak. Yo, Mang, silakan.
Jadi jika pada hari pertama si kakek mengumpulkan 3 botol plastik, Pak. Ya, oke. Berarti itu adalah poin penting yang ada dalam permasalahan yang ditampilkan tadi ya. Ada jika pada hari pertama kakek mengumpulkan 3 botol plastik. Kemudian poin yang kedua, tiap hari ia mengumpulkan 2 kali lebih banyak botol dari hari sebelumnya. Oke, jika sudah didapat 2 poin penting ini, pertanyaan berikutnya, ya, dari unsur yang ditemukan ini, apakah dapat kita nyatakan dalam barisan geometri? Bisa nggak? Saya Ya, yuk. karena pengambilan dari pertamanya 3 dan selanjutnya bertambah 2 kali lipat. Ya, berarti hari berikutnya. Maka hari berikutnya 3 kali 2 sama dengan 6, Pak. Oke, berarti hari kedua si kakek mengambil 6. Sip. Oke, makasih Mutiara. Berikutnya hari ketiga ada yang mau bantu jawab? Saya, Ya. Pak. Ketiga, hari pertamanya kan 3, selanjutnya bertambah 2 kali lipat, maka dikalikan 2, jadi 6 kali 2, 2. Jadi 12. 12. Berarti hari berikutnya 12. Itu didapat 12. dari 6 kali 2. Berarti hari berikutnya gimana nih? Tinggal dikalikan 2 semua ya. Berarti hari berikutnya berapa? 24. Hari berikutnya 40 dan sampai ke N ya. Sini sampai ke 10 N. Oke. Kalau barisannya sudah dapat dinyatakan, oke, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Sipa silakan. Kita dapat menentukan pola dengan bantuan tabel. Oke, nah. Kita dapat menentukan polanya yaitu dengan bantuan tabel ya. Ya, sama seperti barisan aritmatika kemarin ketika kita sudah menemukan pola barisannya ya, setelah barisannya bisa dinyatakan seperti ini, tinggal kita cari polanya melalui tabel. Ada yang bisa bantu mengisi tabelnya? Siapa ya? Saya, Pak. Yuk, Nanda, silakan. Banyaknya botol plastik kan pada hari pertama 3. Oke, ini hari pertamanya 3 ya, Nan. Oke, terus? Nah, polanya itu didapat dari 3 kali 1. Ini 3 kali 1. Kemudian satunya? Sama dengan 3 dikali 1 pangkat 0. 1 pangkat 0. Bertambahnya berapa kali tadi? Tiap harinya? Harinya bertambah berapa kali lipat tadi? Di soal? 2. Berarti 3 kali 2 pangkat? 2. Pangkat? 0 ya. Jadi 1 ini didapat 3 kali 2 pangkat 0. Oke, hari keduanya, Nan? Keduanya berarti 6. Didapat dari? 3 kali 2. Ya. 3 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 1. Nah, 2-nya pangkat 1. Ya, terus berikutnya, Nan? Hari ketiganya berarti 12. Dapat dari 3 kali 4. Ya. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 2. Oke, ini 4. 4 itu 2 pangkat? 2. Sip. Oke. Sampai seterusnya sama. Jadi pola hari ke N yaitu 3 dikali 2 pangkat N-1. 2 kali pangkatnya berapa? N-1. N-1. Ya. Berarti pola barisannya adalah 3 kali 2 pangkat N-1. Ya, terima kasih Nanda. Oke. Ini dia pola yang ditemukan dari tabel. Oke. Langkah selanjutnya, kalau polanya sudah ketemu, berarti kita bisa menyelesaikan permasalahan tadi ya. Pertanyaannya kan, dapatkah kamu menentukan pola dalam barisan tersebut? Dapatkah kamu tentukan banyaknya botol plastik yang dikumpulkan pada hari ke-10? Berarti ini bisa dijawab nih. Ada yang bisa bantu jawab menyelesaikan permasalahan tersebut? Itu, Pak. Siapa? Saya, Pak. Yo. Karena tabel kolom terakhir tadi polanya yang dibentuk 3 kali
2N min 1. Berarti hari ke-10 tinggal kita substitusikan aja. Ganti N pada pola yang didapat. Jadi 3 kali 2, 10 min 1 sehingga hasilnya 3 kali 2 pangkat 9 ya. Atau 3 kali 512 sama dengan hasilnya itu 1536. Oke, makasih. Nah, kita lihat. Ya, ternyata benar 1536. Cuma di sini Bapak kasih alternatif buat kalian ya. Jadi karena dalam pangkat itu berlaku ketika suatu pangkat ini 3 kali 2 pangkat N-1, maka kita bisa pecah nih N-1-nya. Jadi 3 pangkat 2. Jadi 2-nya dipangkatin N sama 2 dipangkatin min 1. Artinya 3 kali 2 pangkat N. Nah 2 pangkat min 1 itu kalau kita rubah jadi 1/2. 1/2. 3-nya kali 1/2 maka bentuknya jadi 3/2 kali 2 pangkat N. Ini hanya alternatif ya. Jadi pola yang dibentuknya boleh seperti ini sampai sini juga boleh. Kalau mau dijabarkan seperti ini juga boleh. Karena nanti hasilnya pun sama ya. Ketika kita substitusikan kan tadi banyaknya botol yang dikumpulkan pada hari ke-10. Berarti kita tinggal substitusikan N-nya tinggal kita ganti dengan 10. Berarti ini 3/2 kali 2 pangkat 10 hasilnya tetap 536. Oke, makasih Tika. Oke, berikutnya ada yang berani menyimpulkan? Saya Pak. Jadi kan setelah saya pelajari dari modul yang kemarin Bapak kirim, masalah 1 dapat disimpulkan 3 adalah suku pertama yang dilambangkan A kecil. Dan hasil bagi suku tersebut yang berdekatan itu 2. Dan 2 itu adalah rasio yang dilambangkan R kecil. Maka rumus umum barisan tersebut yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya. Oke, kita lihat. Makasih Nanda. Iya, Pak. Kemarin kan kita sudah belajar kan dalam barisan aritmatika juga sudah belajar bahwa U1 atau suku pertama itu bisa dilambangkan U1 atau A ya. Berarti di sini sama ya. 3 ini adalah suku pertamanya dilambangkan dengan A kecil. Dan hasil bagi suku B yang berdekatan adalah 2. Ini disebut rasio dalam barisan geometri. Nah, inilah perbedaan antara barisan geometri sama barisan aritmatika. Jadi kalau dalam aritmatika, kemarin adanya selisih suku yang berdekatan. Itu disebutnya beda. Lambangnya B kecil. Tapi kalau dalam barisan geometri, itu ada yang disebut dengan rasio, yaitu hasil bagi antara suku yang berdekatan. Atau kalau boleh kita rumuskan, R-nya sendiri adalah sama dengan UN dibagi UN-1. Ya, itu dia rumus untuk mencari rasio. Oke, dari paparan ini, dari materi yang Bapak paparkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Kalau dirasa sudah jelas, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silahkan kalian kerjakan LKPD yang Bapak kirim kemarin lewat Google Classroom. Ini LKPD-nya dikerjakan masing-masing, artinya individu, ya, tidak berkelompok. Kemudian baca dulu petunjuknya di dalamnya. Jika terdapat pertanyaan atau ada pertanyaan yang kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan ke Bapak langsung ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk pengisian. Silahkan mau diketik, mau ditulis, mau di apapun, silahkan. Yang penting dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Yuk, silahkan. Kalian kerjakan LKPD-nya dulu. Kurang lebih sudah 10 menit. Bapak kasih waktu untuk pengisian LKPD. Silahkan di-on-kan kameranya kalau ada yang sudah. Kalau udah, silahkan. Ada yang mau mencoba mempresentasikan hasil jawabannya untuk LKPD permasalahan 1? Saya, Siapa? Pak. Oke, Nanda. Silahkan, Nan. Yuk, dibaca. Dari soal diketahui suku ketiga dan kelima pada sebuah barisan geometri berturut-turut 12 dan 48. Oke. Maka tentukan suku ketujuh barisan tersebut.
diketahui U3 sama dengan 12 dan U5 sama dengan 48. Oke. Untuk mencari pola suku tersebut, yaitu rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Maka U3 sama dengan A kali R pangkat 3 min 1. Yeah. A kali R sama dengan A dikali R pangkat 2. Itu untuk ketiga. Lalu U5 sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1. Maka hasilnya A kali R pangkat 4. Next. Yeah. Nah, yang ditanya suku ke-7, yaitu U7. Maka U5 dibagi U3. U5-nya 48 dan U3-nya 12. Sip. Dan masukkan pola U5 tadi, yaitu A kali R pangkat 4 dan pola U3 A kali R pangkat 2. Maka hasil bagi 48 bagi 12 yaitu 4. Lalu R pangkat 4 min 2 sama dengan 4. R pangkat 4 min 2 yaitu 4 dikurang 2 yaitu 2. Jadi R pangkat 2 sama dengan 4. R sama dengan akar dari 4 sama dengan 2. Sip. Jadi untuk menentukan nilai A yang kita substitusikan tadi, nilai R-nya yaitu U3 sama dengan 12. U3-nya tadi polanya AR pangkat 2 sama dengan 12. A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 12. A sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi 4 yaitu 3 hasilnya. A-nya ketemu, R-nya ketemu. Next, langkah berikutnya. Langkah berikutnya lalu mencari suku yang ke-7, yaitu U7. Oke. Maka U7 sama dengan A dikali R pangkat 7 min 1. U7 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6. Yeah. U7 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 yaitu 64. U7 sama dengan 3 kali 64 yaitu 192. 192. Berarti U7-nya 192. Sip. Ya. Terima kasih Nanda. Good job. Sama-sama, Pak. Oke, ada yang mau menanggapi jawaban dari Nanda? Sama semua? Sama ya? Sama, Pak. Oke, nomor berikutnya siapa? Oke, Tika, silakan. Jumlah penduduk suatu desa pada tahun 2010 diperkirakan 12.800 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk adalah 2 kali lipat setiap tahunnya. Tentukan jumlah penduduk desa tersebut pada tahun 2004. Nah, yang ditanya, diketahui misalkan tahun 2010 itu kita namakan dengan U10. U10 itu 12.800. Rasionya 2. Yang ditanya tahun 2004. Kita ini aja 4. Nah, untuk rumusnya UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. U10 sama dengan A dikali R pangkat 10 min 1. U10 A dikali 2 pangkat 9. Nah, kita substitusikan. A sama dengan U10 per 2 pangkat 9 sama dengan 12.800 per 2 pangkat 9. Nah, A sama dengan 128 dikali 100 per 2 pangkat 9. A sama dengan 2 pangkat 7 dikali 2 kali 2 pangkat 2 dikali 25 per 2 pangkat 9. Nah, A sama dengan 2 pangkat 7 plus 2 dikali 25 per 2 pangkat 9. Nah, untuk A, 2 pangkat 9 dikali 25 per 2 pangkat 9. Nah, dikarenakan pangkatnya sama dan hurufnya juga sama, makanya juga dicoret. Jadi, A sama dengan 25. Jadi, untuk tahun 2004 jumlah penduduknya U4 sama dengan A dikali R 4 dikurang 1. U4 sama dengan 25 dikali 2 pangkat 3. U4 25 dikali 8. U4-nya sama dengan 200. Sudah, Pak? Sip. Nah, udah. Good job. Oke, makasih buat Tika.
yang sudah mempresentasikan hasil jawaban nomor 4. Oke, gimana tanggapannya? Sama nggak? Ada yang mau menanggapi? Sama ya. Kalau sudah, terima kasih Bapak ucapkan buat anak-anakku yang sudah mempresentasikan hasil jawaban LKPD. Selanjutnya kalian kerjakan evaluasi yang Bapak kirim kemarin di Google Classroom ya. Sebentar. Jadi untuk selanjutnya itu kan ada penilaian baik secara pengetahuan. Nah, pengetahuan ini Bapak ambil nanti dari pengerjaan evaluasi ini ya. Jadi kalian nanti kerjakan evaluasinya. Ya. Kemudian diketik boleh. Nah, ini kemarin Bapak kirim evaluasi pertemuan 2 ini ditujukan untuk pengambilan nilai pengetahuan kalian. Jadi kalian kerjakan ya, boleh diketik, boleh dikerjakan di kertas, kemudian dipoto, fotonya kirim ke Google Classroom yang Bapak kalian kirim kembali ke Google Classroom kita ya. Oke. Ini untuk evaluasi sendiri Bapak tunggu sampai jam 8 malam ini ya. Tenggat waktunya ya. Oke, kalian siap? Kemudian Baik. Tadi itu untuk penilaian penilaian pengetahuan. Kemudian satu lagi Bapak kemarin lupa nih di pertemuan pertama ya. Itu Bapak lupa ngasih tahu bahwa kalian juga ada penilaian keterampilan. Jadi Bapak sudah kirim di Google Classroom tentang tugas keterampilan yang harus kalian kerjakan. Bentar, Bapak share dulu tugasnya. Sudah muncul belum? Belum ya? Belum, Pak. Loading ya. Maaf ya. Jadi untuk keterampilan pun nanti sambil ini aja jalan. Nanti kalian kerjakan untuk keterampilan sendiri itu membuat rangkuman ya tentang barisan dan deret aritmatik. Sudah muncul ya? Sudah? Nah, ini tugas untuk keterampilannya. Jadi kalian tugasnya itu meringkas atau merangkum materi menentukan barisan, pola, dan deret aritmatika. Nah, ini keterangan tugasnya. Di sini kalian bisa baca ya. Penyelesaian tugas soal. Kemudian aspek yang dinilainya untuk keterampilan, ringkasan materinya, penyelesaian tugas atau soal-soalnya. Jadi di dalamnya harus sudah ada contoh soalnya gitu kan. Kemudian perumusan kesimpulannya. Nanti ini scoresnya. Sebelum menutup pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, yuk. Silakan Jo. Tentang barisan geometri. Apa tuh? Merupakan barisan yang memenuhi sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya yang berurutan dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Ada yang mau menambahkan? Ya, Amang, silakan Mang. Jadi, hasil bagi suku yang berdekatan itu disebut rasio dalam barisan geometri. Bisa dilambangkan dengan R dan dirumuskan R sama dengan UN per UN 1. UN minus 1. Kurangi 1. Itu Pak, terima kasih. Itu kurangi 1. Sip. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi yang lain? Tentang kesimpulan? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Kalau dirasa cukup, Bapak ucapkan terima kasih buat Amang dan Joshua sudah mengemukakan pendapat kalian. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan membahas tentang deret aritmatika. Jadi baca kembali tentang konsep barisan aritmatikanya. Kemudian untuk LKPD dan modul nanti Bapak kirim lewat GCR seperti biasa. Kemudian Bapak ingin menghimbau tetap buat kalian stay safe, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Pokoknya di pertemuan berikutnya makin semangat lagi, makin aktif lagi. Ya. Sebelum diakhiri, Bapak minta kepada Eko buat
doa penutup kok, pimpin. Siapa? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, agar apa yang sudah kita dapat pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih kok. Oke, kurang lebihnya untuk pertemuan kali ini, Bapak mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk semangatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalian boleh lead. Silakan.